menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joy Matic Palupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dian Robin James. Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang 3 pemain keturunan kita yang terbaru yang sudah disetujui oleh DPR. Teman-teman, kemarin, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2025, DPR RI sudah mensetujui terhadap ketiga pemain tersebut untuk dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Dan tepat pada hari ini, tanggal 6 bulan Maret 2025, rapat paripurna DPR RI sudah dilaksanakan dan sudah mensetujui terhadap proses naturalisasi tersebut. Dan selanjutnya akan meminta persetujuan dari Presiden, yaitu Prabowo Subianto yang pada saat ini menjadi Presiden Indonesia. Dan selanjutnya pada tanggal 10 paling akhir itu akan dilaksanakan pengambilan sumpah dari ketiga pemain tersebut. Dan semoga semua bisa terlaksana sebelum pendaftaran pemain itu dilaksanakan. Menurut saya ketiga pemain baru tersebut pasti akan masuk ke dalam daftar pemain yang didaftarkan ke FIFA. Jadi sebentar lagi itu akan dilaksanakan, teman-teman. Yang pertama, pemain tersebut bernama Emil Audero, yang mana umurnya masih 28 tahun, teman-teman. Sekarang bermain di salah satu klub di Italia, yang mana ini menjadi pesaing berat daripada Martin Paes. Menurut saya, teman-teman, bukan menjadi pesaing berat, tetapi menjadi backup daripada Martin Paes menurut saya. Tapi pelatihnya kan Patrick Kluivert, tergantung beliau memposisikan kiper utamanya siapa, apakah memilih Martin Paes atau memilih Emil, yang mana itu adalah pemain baru kita. Dan menurut saya tetap Martin Paes yang akan menjadi pemain utama. Kalau misalkan cedera atau kena kartu, maka backupnya ada yang setidaknya sejajar dengan Martin Paes, yaitu Emil Audero. Menurut saya tujuan dari Emil tersebut ke sana. Dan Emil ini, teman-teman, sudah lama untuk dikaitkan di Timnas Indonesia. Bahkan saya mendengar kabar semenjak Sintayong masih baru, berarti sekitar 4-5 tahun yang lalu itu sudah diinginkan untuk bermain untuk Timnas Indonesia. Tapi Emil masih mikir-mikir karena memang peluangnya masih ada untuk bermain di Italia. Dan sekarang kesempatan itu nampaknya semakin tipis, meskipun ada sangat tipis. Bahkan kabarnya Emil itu menjadi kandidat ke-9 atau enggak ke-10 gitu. Jadi sangat beresiko untuk menunggu sejauh itu, padahal umurnya sudah mencapai 28 tahun. Jadi menurut saya langkah ini sudah tepat diambil oleh Emil. Setidaknya meskipun kita belum lolos ke Piala Dunia, kesempatan itu ada, dan Emil itu bermain untuk Timnas Indonesia ketika itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, pemain yang dinaturalisasi, pemain baru kita itu adalah Dan James, yang mana ini usianya adalah 24 tahun. Posisi aslinya adalah sebagai bek kiri, yang mana ini menurut saya juga menjadi backup daripada Calvin Verdong. Menurut saya, teman-teman, kalau Calvin Verdong masih ada, masih fit dan masih bugar, menurut saya posisi tersebut adalah milik Calvin Verdong. Bek kiri itu adalah milik Calvin Verdong. Kenapa? Karena kemampuannya di atas rata-rata bek yang lain. Bek kiri kita banyak, teman-teman, dan itu bagus-bagus. Ada Pratama Arhan, ada Sain Patinama, dan juga Nathan bisa ditaruh di sana. Kemudian ada yang terbaru ini yaitu James, dan menurut saya mereka masih di bawahnya Calvin Verdong menurut saya. Kemudian yang ketiga, ini ada pemain yang bernama Joy Pelupesi, dan ini usianya sudah menginjak 30-an, teman-teman. Kalau nggak salah 30 atau 31. Dan ini posisi
posisinya sebagai gelandang tengah. Jadi menurut saya teman-teman, ini akan menjadi partner daripada Tom Haye. Menurut saya Tom Haye itu sudah bagus, cuman dia butuh partner di tengah. Kemarin partnernya itu sempat Nathan, nampaknya kurang sedikit berjalan, dan Ivar itu sedikit berjalan, cuman Ivar itu kan masih butuh jam terbang, dia juga masih muda. Dengan pengalaman Joy ini yang sudah berada di usia 30-an tahun, menurut saya ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kalau misalkan tidak ready, ada backupnya, ada Nathan, kemudian ada juga yaitu Ivar Jenner. Dan menurut saya teman-teman, ketiga pemain ini ditambah satu yaitu striker murni kita yaitu Ole Romani, ini akan menambah kekuatan bagi timnas Indonesia tentunya di 4 sisa terakhir pertandingan timnas Indonesia, yaitu tanggal 20 melawan Australia tandang ke sana. Kemudian setelah itu 5 hari berikutnya kita berkandang di kandang kita sendiri yaitu melawan timnas Bahrain. Menurut saya dua ini penting teman-teman. Setidaknya minimal kita mendapatkan 4 poin. Itu harus. Kalau misalkan mendapat 1 poin atau tidak mendapatkan poin, maka selesai sudah harapan kita sampai di situ. Tapi kalau misalkan 4 poin, maka setidaknya harapan kita masih berlanjut hingga pertandingan lawan Cina dan melawan Jepang. Menurut saya seperti itu teman-teman. Kita tunggu update-update selanjutnya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah pemain ini adalah pemain yang cocok untuk timnas Indonesia untuk saat ini? Silahkan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, boleh bantu subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Thank you.